Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Tabib TV. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Ya, pagi semua. Baik, hari ini kita membahas karakteristik obat. Ya, karakteristik obat. Oke, baik. Slide berikutnya. Oke. Pertama, kita mempelajari sifat dan rasa obat. Ya, karena kita dalam karakteristik membuat obat, kita harus paham dulu nih. Ini base-nya dulu nih. Base itu ada dasarnya yang utama gitu kan. Ya. Pertama adalah pedas, memiliki efek menyebar. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti membuat herbal atau misalnya makanan, karena kan sekarang ada makanan yang berkhasiat untuk menyehatkan tubuh juga, ya kan? Kalau pedas itu memiliki efek menyebar, memperlancar aliran qi dan memacu darah. Jadi kalau kita melihat misalnya energi dan darahnya itu alirannya kurang cepat, mungkin orangnya karena kurang olahraga misalnya, atau misalnya konstitusi darahnya jelek. Konstitusi darah tuh maksudnya dasar dari darah jelek itu contohnya orang-orang yang mempunyai sifat darah itu gampang menggumpal ya contohnya. Nah, itu bisa kita memberikan sifat pedas. Dan juga orang-orang yang recovery, mungkin orang recovery itu kan penyakit-penyakit yang lumayan berat yang membuat dia bed rest, tidur, di mana orang bed rest itu kan tidurnya agak lambat, dan darah juga aliran darahnya lambat, ya itu kita gunakan pedas. Nah, obat dengan rasa pedas umumnya digunakan mengobati sindrom eksterior, stagnasi qi, dan lain-lain. Memang dia banyak kan menggunakan untuk orang-orang yang bermasalah misalnya influenza flu misalnya, atau sekarang kan lagi pandemi COVID, lebih bagus tuh pakai pedas karena kalau pedas itu adalah menarik darah itu ke kulit dan juga ke mukosa. Mukosa itu ibaratnya dinding terluar dari saluran nafas dan saluran pencernaan, ya, saluran nafas dan saluran pencernaan. Jadi kebanyakan mengobati penyakit luar, ya. Tapi tadi saya bilang juga untuk orang yang penyakitnya kronis, ya, yang sudah ke tahap recovery di mana dia kebanyakan tertidur dan sekarang misalnya orang habis tabrakan atau dia menghadapi penyakit yang lumayan lama, berat ya, misalnya stroke, dia tertidur lama. Selain yang pedas ini untuk eksterior, dia juga bisa untuk penyakit-penyakit eksterior yang sudah masuk ke interior, yang dimana darah itu qi-nya alirannya kurang gitu. Nah itu bisa. Jadi pedas ini juga selain untuk preventif, pencegahan untuk penyakit-penyakit yang di eksterior kulit, tapi dia juga bisa untuk rehabilitatif. Anda kalau belajar di sini saya nggak bakal dapat. Tapi karena saya belajar waktu itu di Indonesia khusus naturopati dan juga di Prancis, saya belajar ternyata di luar dari itu bisa juga untuk rehabilitasi. Nah, lanjut, nomor 2, manis. Manis itu memiliki efek tonifikasi. Tonifikasi itu menguatkan, memelihara, mediasi, mengharmonisasikan sifat obat, meringankan keadaan akut, dan menghilangkan nyeri dan lain-lain. Jadi kalau di luar sana kita melihat obat itu ada rasa manis, pasti efeknya menguatkan. Ya, menguatkan. Dan juga memelihara. Ya. Jadi kalau memelihara itu, kalau pencegahan tadi preventif, memelihara itu bisa juga dipromotif, ya, memelihara kesehatan, wellness, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa kena diabetes. Kemudian mediasi dan mengharmonisasi sifat obat. Nah, jadi kalau mediasi dan mengharmonisasi sifat obat itu maksudnya
Saya paling suka membuat obat herbal ramuan. Ya, entah dia obat herbal dari jamu, entah dia dari Ayurveda, Sinse, dan lain-lain. Saya lebih suka saya masukkan ke dalam madu. Nah, kenapa? Karena sifatnya kan madu manis. Dan apapun obat, bila kita memberikan efek manis, baik dari gula aren, dari madu, baik dari segala macam yang bersifat manis, dia bisa mengharmonisasikan. Kadang-kadang kan efek obat itu contoh bertolak belakang, ya kan? Bertolak belakang. Nah, jadi ini diharmonisasikan. Saya mau kasih contoh begini, example. Contoh misalnya madu, ya. Saya campur misalnya dengan angkat, ya. Terus ya saya berikan lagi dengan apa namanya, yang bersifat asam. Asam itu mungkin madu, angkat, saya kasih asam jawa. Misalnya nih, misalnya. Kenapa saya kasih 2-3 hal itu? Karena kalau angkat itu kan otomatis menguatkan konstitusi darah. Sedangkan asam jawa itu sifatnya adalah mengencerkan darah, hemolisis. Memecahkan darah, mengencerkan darah. Tetapi itu kenapa saya berikan ramuan itu? Karena saya nggak mau kalau ditambahkan darah, akhirnya dari menggumpal. Harus ada efek, jangan berlebihan. Misalnya. Untuk mengharmonis, berarti kan dia bertolak belakang, satu menggumpalkan, satu mengencer. Tapi untuk dia menjadi satu, saya masuk ke dalam madu. Jadi ibaratnya kayak orkestra lah. Saya bilang satu ada main gitar, satu ada ini kan nadanya beda-beda. Tapi kalau di satu orkestra, itu bisa menjadi satu kesatuan yang sangat indah dan harmonis. Nah, itulah bunga manis. Dan itu obat tegar rasa manis umumnya digunakan untuk mengobati sindrom kekurangan. Ingat satu hal yang harus kita pahamin di sini. Obat yang bersifat tonik itu gampang sekali beracun. Tolong dicatat. Obat yang bersifat tonik gampang sekali beracun. Karena dari semua rasa, pedas, asam, pahit, manis, ya, tawar, yang paling kuat itu adalah tonik, yaitu manis. Jadi kalau obat tonik itu satu level di bawah racun. So, jadi kita harus memakai herbal pendamping untuk mengurangi manifestasinya. Makanya harus dimasukin ke dalam manis. Manis itu dia bisa mempersatukan, menghomogenkan. Nah, jadi ini untuk sindrom defisiensi. Ya, slide berikutnya. Asam. Asam memiliki efek estrogen. Estrogen itu memperlancar dan menahan ekskresi. Ingat ya, estrogen itu memperlancar. Hampir sama pedas. Ya, hampir sama pedas. Asam itu adiknya pedas. Ya, asam itu adiknya pedas. Dia sama-sama memperlancar, menyebar, memperlancar sama. Tetapi asam itu bersifat estrogen. Estrogen itu menutup pori-pori, mengurangi penyerapan dan mengurangi pengeluaran. Tulis, efek estrogen itu mengurangi penyerapan dan mengurangi pengeluaran, memperlancar dan menahan ekskresi, menahan pengeluaran. Obat dengan rasa asam umumnya digunakan obati sindrom berkeringat yang berlebihan. Ya. Akibat defisiensi, berkeringat berlebihan mungkin akibat kekurangan defisiensi, batuk lama misalnya, diare kronis, seminal emission, di mana keluar sperma, spermatoria, leukoria, ini biasanya kencing bernanah sama keputihan, dan metrohagi kronis. Jadi intinya akan biasanya kita gunakan untuk sesuatu hal
mengobati yang bersifat kronis, penyakit kronis. Ya, penyakit kronis. Ingat ya, kalau kita harus paham juga ya, orang yang keringat berlebihan juga itu biasanya ada kelemahan organ. Penyakit kronis itu adalah kerusakan organ juga. Ini sangat bagus, asam. Makanya kalau kita dapat pasien stroke, di mana sudah bertahun-tahun, ya kan, terjadi spastik, tidak ada perubahan, ya, boleh kita campur asam di sini. Ya, ini penting. Oke. Pahit, memiliki efek membersihkan panas. Pahit itu sifatnya dingin. Ya, mengeringkan lembab, termasuk mengeringkan lembab itu kayak tumpukan-tumpukan seperti udem, ya, atau misalnya seperti kayak apa ya, kalau saya boleh katakan selain udem itu tumor, seperti itulah. Kemudian melancarkan buang air besar dan lain-lain. Ya. Obat dengan rasa pahit umumnya digunakan untuk mengobati sindrom api atau panas. Ya memang pahit itu sifatnya dingin, karena pahit itu sifatnya basa. Ya, basa. Jadi kalau orang ketemu pH-nya tinggi, pasti pahit. Makanya orang-orang yang minum air ber-pH tinggi itu bagusnya untuk orang-orang demam. Skala besar, ini penting benar di pengetahuan. Ya, jadi jangan sampai ketukar. Batuk, sesak, muntah, konstipasi karena ekses panas. Biasanya konstipasi ekses panas itu gini, susah BAB itu kan banyak diketemukan untuk orang-orang kena tipes karena terjadi peradangan di usus. Ingat kalau orang China bilang panas itu pasti radang. Ekses panas udah pasti radang. Kemudian sindrom panas lembab. Kalau panas lembab itu yang gampang cara berpikirnya adalah panas lembab. Lembab itu kan numpuk. Panas itu radang. Berarti apa? Bengkak-bengkak yang karena radang. Kan hukum radang dulu rubor, kalor, tumor. Ada panas, ada nyeri, ada merah, ada bengkak. Ini bengkaknya karena radang. Ya. Termasuk sindrom dingin lembab. Nah, kalau dingin lembab tuh biasanya benjolan atau tumpukan itu sudah melewati fase radang. Seperti tumor misalnya, cara gampangnya gitu. Atau penumpukan trombosis pada darah, seperti itu. Ya. Jadi pahit ini memiliki efek membersihkan panas. Membersihkan panas itu berarti dengan kata lain radang. Membersihkan panas juga dalam arti lain adalah untuk penyakit-penyakit autoimun. Makanya orang penyakit autoimun itu paling bagus dengan pahit. Dan satu lagi, pahit itu menarik darah dari permukaan kulit sampai permukaan mukosa. Ingat, mukosa itu adalah lapisan yang melapisi saluran pencernaan dan saluran nafas. Ya, itu bisa ditarik darah yang ada di permukaan ke organ dalam. Jadi pahit ini sebenarnya adalah hakikat obat. Jadi kalau kita minum obat pahit, berarti kita menguatkan organ dalam. Kalau tonik menaikkan energi, tapi tidak menaikkan organ dalam. Tapi kalau pahit, dia menarik darah dari permukaan ke organ dalam. Makanya orang-orang yang kena autoimun, biasa organ dalamnya lemah, karena darah naik ke permukaan. Ditarik ke dalam, autoimunnya berkurang. Makanya orang autoimun paling bagus itu minum brotowali. Catat. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Asin. Nah, asin memiliki efek purgatif, melancarkan BAB, melunakkan dan memecahkan massa keras, benjolan dan segala macam. Obat dengan rasa asin umumnya digunakan untuk mengobati BAB yang keras dan kering. Scrofula, kelenjar, gondok, massa di abdomen dan lain-lain. Ya. Jadi asin itu melunakkan sebenarnya. Melunakkan itu kata kunci. Tapi di sini harus kita pahami, asin di sini tuh jangan selalu serta-merta garam dapur. Garam di Indonesia sangat jelek.
Kenapa? Karena banyak mengandung natrium. Garam di Indonesia itu banyak mengandung natrium yang merusak fungsi ginjal. Kalau orang banyak makan natrium, otomatis tekanan darah naik. Setelah tekanan darah naik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hipertensi dan akan merusak fungsi ginjal. Kalau di luar negeri seperti garam Himalaya, natriumnya kurang banyak. Tapi di Indonesia luar biasa. Makanya disinilah keilmuan gizi kita kurang. Ya, jadi asin ini bukan berarti harus natriumnya bikin hipertensi. Ada asin garam-garam yang tidak membuat hipertensi banyak. Ya. Tapi intinya melunakkan itu sinonim dengan kata apa ya? Yang lebih gampang supaya dicerna, membanjirkan, membuat banjir. Cairan di dalam tubuh kita membuat banjir. Supaya dia, kalau banjir itu kan membersihkan semua tumpukan lembab segala macam. Jadi kalau kita misalnya mau bersih lantai, kita ambil air semakin banyak di ember, baru kita siram. Nah itulah seperti itu asin. Dia menghanyutkan. Gitu. Ya. Oke. Nomor 6, tawar. Memiliki efek mengekskresi lembab diuresis. Jadi ini biasanya mengurangi cairan kalau tawar. Ya. Obat dengan rasa hambar dan tawar pada umumnya digunakan pada sindrom UD atau BAK tidak lancar, buang air kecil tidak lancar. Kalau buang air kecil tidak lancar biasanya apa? Kena prostat, ya kan? Paham ya? Ada lagi nomor 7 adalah ingat ya kalau tawar itu seperti apa ya? Yang gampang itu beras itu tawar. Sedot beras dan gandum itu buat mengurangi sindrom UD, ya. Sindrom UD. Sebentar ya. Udem itu bengkak gitu ya dok ya? Ya, UDEM itu bengkak. UDEM itu bengkak. Nah, nomor 7 sepet. Sepet tuh efek sama dengan asma. Sepet. Ya, gitu. Baik, sepet itu efeknya sama dengan asma. Jadi sepet ini sebenarnya mirip kayak asam ya, sepet-sepet. Nah, dan bagus untuk asma. Oke, sepet itu tahu nggak sih kayak salak itu kan sepet ya? Nah, itu biasanya bagus juga untuk asma sepet. Jadi ada asamnya, ada sedikit ya pahit tapi asam lebih dominan. Ya, lanjut slide berikutnya Pak Is. Efek mengangkat, menurunkan, mengambang dan tenggelam. Nah, ini efek daripada ini dasar dari membuat obat. Efek mengangkat, menurunkan, mengambang dan tenggelam. Oke. Efek ini menunjukkan kecenderungan dari efek dari obat setelah obat masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau kita bilang ini farmakodinamik. Ya. Bukan farmakope ya, farmakope lain lagi itu biasa hasil obatnya fungsi apa. Oh ini lain, farmakodinamik. Jadi gerakan obat tuh kemana sih? Ya kan? Oke, satu, mengangkat berarti ke atas dan mengirim ke atas. Kalau mengangkat berarti ke atas dan mengirim ke atas itu biasanya yang bersifat pedas. Pedas itu mengangkat. Makanya orang makan pedas kan keringat. Ya kan? Nah, nomor 2, menurunkan. Berarti menurunkan atau mengirim ke bawah, pahit. Tadi saya sudah bilang, bila darah di kulit dan di permukaan mukosa, dia akan menarik darah itu ke organ dalam. Itu menurunkan. Efek menurunkan banyakkan dari asin. Ya. Mengambang ke arah luar atau dikirim keluar. Nah, biasanya kalau ke arah keluar tadi saya baru bilang, tawar. Ya kan? Tawar. Kalau tenggelam atau purgatif ya tadi efeknya hampir sama dengan menurunkan.
pahit. Oke, slide berikutnya. Menurunkan sama tenggelam itu bersama. Ya, slide berikutnya, Pak Is. Secara umum, obat yang bersifat mengangkat dan mengambang menguasai ke atas dan ke arah luar. Ini biasanya obat-obat yang bersifat pencegahan. Nah, jadi kalau biasanya obat ini banyak digunakan untuk obat-obat yang bersifat influenza. Ya. Jahe itu kan sama juga itu bersifat pedas, ya kan? Dan memiliki efek menaikkan yang itu energi di kulit, energi di luar, dan mengobati sindrom eksterior dan mengusir angin. Ya seperti kita jahe, minyak peppermint yang selalu ada tuh di tolak angin itu kan yang bikin pedas-pedas, cabai. Nah itu. Jadi makanya dalam hal kita pada saat pandemi COVID-19, virus COVID-19 itu dia akan menyerang kita biasanya nempel di mukosa saluran nafas. Ya. Kalau di mukosa saluran nafas kita darahnya kurang, otomatis kita akan menjadi drop dibandingkan orang yang darahnya banyak di mukosa, aliran darah banyak di mukosa saluran nafas. Makanya jahe itu bagus untuk pada kondisi sekarang. Jahe. Tapi kalau penyakit itu sudah masuk ke dalam, COVID-19 sudah masuk ke dalam, ke aliran darah, udah nggak ada gunanya. Pedas. Udah nggak ada gunanya pedas. Pedas itu adalah tahap pertama yaitu pencegahan. Nah. Oke, lanjut. Karena adanya perbedaan lokasi penyakit dapat di atas, di bawah, di luar, dan di dalam, maka itu penyakit yang ke atas biasanya mual dan muntah. Nah, jadi ini karena perbedaan lokasi penyakit ya. Dapat di atas, jadi ada di atas yang menuju otak, ada yang menuju kaki, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Itu lokasi penyakit. Dan kecenderungannya juga seperti itu. Nah, penyakit yang ke atas, mual dan muntah. Satu, ke atas itu pasti mual dan muntah. Penyakit ke bawah biasanya diare, atau jumlah haid yang berlebihan, perdarahan, turunnya rahim, turunnya anus, kencing berlebihan. Nah, tetapi ada juga penyakit yang ke arah luar. Jadi ke bawah sama ke arah luar itu hampir sama juga. Termasuk keringat dalam, keringat malam, dan proses pengeluaran cairan berlebihan. Cairan berlebihan itu bisa di penyakit yang ke arah bawah dan penyakit yang ke arah luar. Tapi kalau dalam ilmu TCM banyak kan kalau kencing berlebihan penyakit yang ke arah luar. Nah, contohnya kalau misalkan penyakit yang ke bawah tuh diare apa? Mungkin muntaber, ya kan? Jumlah haid berlebihan, apa contohnya penyakitnya? Seperti kayak apa? Endometriosis atau ada sel-sel kegagalan di dalam rahim. Nah, kalau turunnya rahim atau turunnya anus itu kan prolapsus uteri dan prolapsus ani, biasanya darahnya lemah karena limpanya lemah. Jadi dalam ilmu kedokteran Cina, saya pernah ngobati satu orang, kesaksian sedikit bahwa dia turun rahimnya terus. Kenapa? Karena dia kecapean. Udah kecapean, kena gula lagi. Ingat dalam ilmu tradisional China, kalau orang kena gula, kena limpa kecil. Jadi kalau orang Cina bilang limpa itu ada dua, limpa besar sama limpa kecil. Limpa besar, the real limpa atau limpa sebenarnya. Kalau limpa kecil itu adalah pankreas. Turun anusnya, turun rahimnya. Dia kok keluar sampai segini, kasihan. Karena bapaknya stroke dan dia merawat suaminya dengan susah payah, nggak ada yang bantuin. Ya itulah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya berikan terapi. Terapinya apa? Ya, saya malah menguatkan darahnya, saya cuma kasih angkat aja sama garam. Dia masuk sendiri. Nah itulah, makanya kita mencegah penyakit ke bawah.
Nah, kalau penyakit ke arah luar, keringat malam. Ingat, keringat malam itu TBC. Kalau pagi, siang, malam dia keringetan, yang berlebihan, hati-hati bisa jadi jantung. Tapi kalau keringat malam itu kecenderungan TBC. Sama proses cairan yang berlebihan. Misalnya kencing yang berlebihan juga bisa. Itu karena apa? Mungkin karena diabetes juga atau karena prostat. Penyakit yang ke arah dalam itu sindrom eksterior berubah ke sindrom interior. Misalnya kita penyakit akut ke kronis. Misalnya kita demam-demam, masuk-masuk ke dalam, dari demam, demamnya hilang. Seperti itu. Jadi ini kalau penyakit ke arah dalam itu penyakit tahap lanjut. Dari penyakit luar ke penyakit dalam. External disease to internal disease. Ya, lanjut. Please. Bener-bener. Slide berikutnya, Pak. Urap. Enak banget pakai tempenya. Urap pakai tempe. Mungkin harus di-mute dulu ya, siapa itu? Ya. Oke, udah ya? Udah. Umumnya jika penyakit ada di atas atau di luar, lebih cocok menggunakan obat yang bersifat mengangkat atau mengambang daripada obat yang menurunkan dan menenggelamkan. Misalnya demam dibuat berkeringat. Nah, jadi penyakit ada di atas atau di luar lebih cocok menggunakan obat yang bersifat mengangkat. Misalnya penyakit yang di atas itu kena infeksi saluran nafas, influenza, ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, ya kan? Atau misalnya apa ya, radang tenggorokan, terusnya termasuk herpes ya, herpes juga bisa kan di kulit ya, di luar, terusnya demam di kepala segala macam, dan menenggelamkan, dan mengambang daripada obat yang menurunkan dan menenggelamkan. Jadi cocoknya dengan obat yang menurunkan, mengangkat dan mengambang. Jadi mengambang itu kalau mengangkat kan berkeringat, ya. Misalnya kalau dia mengambang itu termasuk mengeluarkan juga cairan. Nah, karena kalau mengangkat itu kan dia menaikkan darah ke kulit dan akhirnya juga dia berkeringat, termasuk mengambang dan mengeluarkan cairan. Dan juga harus tahu juga ya, mengambang itu bukan hanya mengeluarkan cairan di bawah, termasuk mengeluarkan ludah pun dia mengambang. Seperti ekspektoran juga, diuretik dan ekspektoran itu termasuk mengambang sebenarnya. Ekspektoran mengencangkan dahak, diuretik mengeluarkan air seni. Nah, itu untuk sindrom yang di atas, itu kecenderungan sindrom eksterior. Nah, berikutnya sindrom interior itu penyakit dalam yang sudah masuk ke dalam, lebih cocok menggunakan obat yang bersifat menurunkan dan menenggelamkan. Karena penyakitnya sudah di dalam, sudah di organ atau di aliran darah atau di dalam cairan. Ya. Bersifat menurunkan dan menenggelamkan daripada obat yang bersifat mengangkat dan mengambang. Nggak bisa. Jadi contoh sindrom interior gampangnya aja autoimun. Kalau orang kena autoimun pasti kan kulitnya merah-merah karena di dalamnya udah lemah. Autoimun kan menyerang organ dalam. Pada saat organ dalamnya kena, darah yang di dalam organ dalam atau di pembuluh darah dia akan merembes keluar di pembuluh darah. Nah, kalau kita kasih obat yang bersifat mengangkat, tambah banyak merah-merah di kulit. Terusnya organ dalam udah lemah. Kita bikin dia kencing terus, cairan banyak, lendir banyak. Wah, tambah parah. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu juga ya. Kalau orang sering polianuria kencing terus, ingat itu organ dalamnya udah lemah. Orang kalau terlalu banyak kencing, terlalu banyak ya. Kalau nggak kencing juga bahaya juga, bisa gagal ginjal. Tapi terlalu over kencing, kayak orang diabetes kan kencing terus. Hipertensi dia kencing terus, jantung lemah juga dia kencing terus. Atau kalau diabetes dia berkeringat terus. Nah itu nggak bisa pakai obat-obat yang bersifat mengangkat, langsung drop atau mengambang. Nah, kemudian jika kecenderungan penyakit ke atas, maka obatnya harus bersifat menurunkan kecenderungan penyakitnya ke atas. Misalnya yang hati naik ke atas,
atau vertigo gitu. Nah, ini ada lagi satu kecenderungan, beda dengan penyakit yang ada di atas. Ada penyakit yang ada di atas, ada penyakit di dalam. Ada penyakit yang cenderung, walaupun dia masih di bawah, tapi cenderung ke atas, beda dengan penyakit yang sudah di atas. Ini harus paham juga nih, ya. Cenderung. Nah, penyakit yang cenderung ke atas itu biasanya obat-obat, biasanya orang hipertensi. Kalau yang hati naik ke atas, biasanya hipertensi. Hipertensi ya. Nah, makanya itu harus obatnya bersifat menurunkan. Seperti yang naik ke atas dengan kata lain penyakit vertigo, hipertensi, sefalgia. Sefalgia itu sakit kepala. Sefalgia itu sakit kepala. Orang sakit kepala dengan hipertensi, kita buat dia kencing-kencing atau BAB deh lebih banyak, pasti sakit kepalanya hilang. Nah, lanjut. Jika kecenderungan penyakit ke bawah, misalnya obatnya harus bersifat menaikkan. Misalnya turunnya rahim atau anus atau diare kronis. Makanya saya akan katakan di sini angkat itu bersifat menaikkan tekanan darah. Ya. Jadi kalau misalnya bersifat menaikkan, otomatis rahim dan anus tidak turun, dia malah naik. Mungkin ini nggak masuk di akal ya, tapi ini sudah saya coba dan hasilnya lumayan. Ya. Sambang darah, herbal bisa. Atau herbal penambah darah lagi apa? Contohnya bayam, ekstrak bayam bisa, ekstrak daun jambu keluntang bisa. Ya. Oke, lanjut Pak Is. Selain itu, karakteristik obat dapat dipengaruhi oleh pemrosesan dan penambahan obat. Ya, jadi misalnya obat yang bersifat menurunkan dan menenggelamkan setelah diproses dengan arak mempunyai sifat mengangkat. Memang ini arak ini. Jadi begini, ada di negara Cina bagian atas itu seperti di Mongolia yang udaranya bisa -50. Itu memang mereka lebih cenderung obatnya bersifat mengangkat karena udara terlalu dingin. Karena ingat ya satu hal ya, saya pernah di New Zealand dulu, saya ada di Prancis, saya pernah ngerasain. Di saat udara itu terlalu dingin, hampir dikatakan organ dalamnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena darah naik ke kulit semua. Kata guru saya nih, ahli hemodinamik naturopati, jadi pergerakan darah. Darah itu bisa sebagai obat. Tapi darah juga bisa sebagai penyakit. Kalau darah itu lebih cenderung masuk ke organ dalam terus, selain dia membawa nutrisi, oksigen, dia bisa membawa berlebihan dari nutrisi. Apa yang terjadi? Jadi kolesterol, asam urat, dan gula. Tapi kalau dia darah itu naik ke kulit, karena udara terlalu ekstrim dingin, ya organ dalam sih fine-fine aja. Nah ini harus paham kita, ya. Nah biasanya arak itu banyak juga di negara-negara yang, tapi kalau kita tidak boleh, karena kita kan dalam Islamic medicine tidak menganjurkan arak, ya, tidak boleh menganjurkan arak. Jadi kita harus menggarisbawahi ini semua. Walaupun di negara Muslim, contoh di Uzbekistan sendiri, itu obat para ulama sendiri dikasih obat herbalnya dikasih arak, tapi kalau kita tidak menganjurkan, ya. Baik, lanjut guys, next. Pengantar meridian. Pengantar meridian mengacu pada jenis obat tertentu, memiliki efek terapi selektif terhadap bagian tubuh tertentu, juga terhadap meridian. Misalnya, api lambung berkobar ke atas, dapat dijumpai gusi bengkak, dan setelah menggunakan sigau atau gypsum, lalu gusi bengkak hilang. Nah, jadi waktu kita membuat obat juga harus melihat arah meridian ya, arah jalan meridian atau pengantar arah jalan meridian. Gitu ya.
Nah, jadi kita harus paham juga. Kalau api lambung berkobar ke atas itu biasanya kayak orang GERD Dok, maaf bakar. kalau meridian itu seperti sirkuit listrik dalam tubuh ya, itunya apa namanya? Ya, Definisinya apa, Dok? meridian itu adalah jalur energi. Jalur energi. Jadi kalau di dalam ilmu akupuntur, mereka tidak mengenal terlalu dalam tentang pembuluh darah dan saraf. Yang klasik, kita bicara klasik. Tapi kan kalau kedokteran Cina ini sekarang kan sudah, kedokteran Cina tidak mengenal saraf dan pembuluh darah, tapi mereka mengenal meridian. Walaupun sekarang dalam pengobatan tradisional Cina sudah berubah konsepnya, bahwa meridian berjalan beriringan dengan pembuluh darah dan saraf. Jadi meridian itu jalurnya energi, seperti kayak jalur busway itu ada apa? Ada railway-nya, ada apa rel apa sih bukan relnya, jalurnya row-nya ada, nah ada stasiunnya, ada terminalnya, Oh ada ya, apa ya? Nah, kayak seperti itulah. sirkuit ya, kayak sirkuit gitu ya, Dok? Bukan sirkuit sih, jadi kayak ya sirkuit sih boleh, tapi kayak jalur di mana ada kayak halte. Nah, haltenya itu titiknya. Jadi aku Oh ya, ya. kumpulnya gitu. Terminalnya gitu ya. Ya, halte Bu, halte. Jadi Oh kalau ya. halte kan ada jalurnya nih, row-nya. Ya, itu ada halte. Hmm. Nah, halte itu titik akupunturnya, jalan lagi kemana. Jadi kayak stasiun itu deh, kereta. Nah, udah sama deh. Oh, ya, 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 ya. Ya, Dok. gitu. Nah, tapi setelah menggunakan sigau yang api lambung berkobar ke atas seperti GERD sama gusi bengal itu hilang. Sigau ini atau Gibson ini digunakan untuk yang gampang, yang terkenal sekali. Larutan cap kaki 3 itu pakai sigau. Jadi Anda bisa sendiri buat larutan cap kaki 3. Air campur Gibson, tapi Gibsonnya bukan Gibson yang buat plafon ya. Gibsonnya Gibson alami. Gibson ini sebenarnya kayak kapur ya, kapur. Jadi kan kalau itu kan ada kapur sirih, ya kan kapur sirih yang untuk herba, itu kapur campur air, langsung lambungnya semua bagus, bekak. Oke. Nomor 2, pada stagnasi Cihati dapat dijumpai nyeri pada iga setelah menggunakan cai hui, nyeri iga hilang. Jadi hati kan di sebelah kanan nih. Jadi kalau misalnya dia ada nyeri, berarti ada semacam stagnasi, berarti ada darah yang tidak mengalir atau energi yang tidak mengalir. Ingat, kalau energi tidak mengalir di hati, biasanya gambaran yang jelas dalam ilmu integrated West and East medicine, integrasi kedokteran Barat dan kedokteran Cina, itu banyak diketemukan untuk penyakit-penyakit yang bersifat seperti sirosis hepatis, yang beratnya ya, atau perlemakan hati. Perlemakan hati. Orang kalau perlemakan hati kan hati dibungkusi oleh lemak nih. Nah, itu biasanya akan membuat nyeri pada iga. Kedua, saat mempelajari pengantar meridian juga harus dikombinasi teori 4 sifat dan 7 rasa. Sifat mengangkat, sifat menurunkan, mengambang, dan tenggelam. Jadi saat mempelajari pengantar meridian, ya kita harus paham. Karena hebatnya tradisional Chinese medicine ini yang luar biasa dibandingkan Ayurveda. Walaupun Ayurveda luar biasa juga. Mereka bisa menghubung-hubungkan teori. Dan dalam menghubungkan teori itu dia butuh 50 tahun. Luar biasa, buku-buku dikumpul, dihubungin semua. Ya. Oke, lanjut Pak Is, slide berikutnya. Toksisitas. Nah, toksisitas kan berasal dari kata toksik, racun. Atau kalau kita bilang dosis letal, dosis mematikan. Ya. Dalam obat Shinsei, banyak obat yang agak beracun ditandai dengan pertama beracun B, agak beracun AB, dan sangat beracun SP. Sebenarnya ini istilah kita aja sih. Istilah usada oriental. Ya. Tapi di kedokteran Cina ada juga, cuma beda ini aja, beda penulisan. Kalau mereka pakai pinyin. Untuk dengan efek racun,
yang sangat besar, obat tersebut disarankan menggunakan dengan dosis minimal. Jangan dosis maksimal. Makanya kan, dok, kenapa sih kalau orang udah pernah ke klinik saya, kok obatnya dosisnya kecil amat ya? Kok dosisnya selalu bersama dengan makanan? Biasanya kan kalau obat kan sebelum makan atau sesudah makan, kalau sakit lambung, sudah makan. Tapi kenapa kok pakai sewaktu makan? Saya bilang, karena obatnya beracun. Beracun di sini bukan beracun yang seperti racun ya. Beracun di sini yang penting itu memiliki efek samping seperti nggak enak di lambung, seperti itu. Bukan konotasinya beracun langsung bikin orang mati, nggak ada. Herbal tidak ada. Ada beracun tapi kebanyakan itu logam berat. Ya. Nah, obat yang beracun apa contohnya yang sangat beracun? Itu contoh aja ya. Contoh. Kemo. Obat yang bersifat kemo itu beracun. Karena meracuni tubuh sehingga menimbulkan manifestasi tidak nyaman pada tubuh. Contoh apa yang gampang? Keladi tikus itu beracun loh. Keladi tikus beracun. Cuma orang mikir, ya aman. Ya aman sih aman. Coba minum keladi tikus. Kalau nggak muntah-muntah, sakit kepala, pusing. Beracun. Orang kalau efek racunnya apa? Sakit kepala, muka merah, mual. Itu. Nah, biasanya saya bareng keladi tikus sama makanan. Karena saya tahu itu beracun. Atau misalnya itu lagi satu sawi gunung, jombang, itu beracun. Orang tanamannya dikasih sawi gunung aja jombang nggak bisa tumbuh kok, gulma aja mati. Nah, oke. Dan untuk obat yang beracun harus hati-hati dalam mengkombinasi obat tersebut. Yes, hati-hati obat beracun dengan kombinasi obat tonik, malah tambah kuat tuh racunnya. Jangan main-main. Ya. Malah obat beracun itu harus mempunyai pendamping obat yang berlawanan dengan obat racun. Coba contohnya obat kemo seperti keladi tikus, tebu putih, ya kan seperti itu. Atau kalau obat Cina seperti Xianfanghuomingin, ya Xianfanghuomingin itu Haisoyuzhutang. Itu biasanya saya kasih sedikit bipolen. Kenapa saya kasih bipolen? Karena mengurangi efek racun, manis. Tapi manis juga bisa membuat tonik ya, bisa membuat tonik, tapi lebih cenderung bipolen mengurangi. Karena kalau obat kemo itu kan memutus penyerapan gula. Karena gula itu adalah bahan dasarnya sel kanker. Makanya orang kanker itu harus diet gula, karbo. Karena gula itu makanan sel. Sel sehat makan gula, sel tumor sama kanker makan gula. Tapi saya kasih manis, itu contohnya. Atau yang mengurangi efek daripada kemo, tapak darah. Gitu.